Pagi. Wabarakatuh. Mas Hendronya lagi ngopi, Mbak. Oh, Mm-mm. oh mbaknya. Ya, gimana kabarnya mbak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana gimana? Ini kan aku kan di interminate ya mbak. Mm-mm. Gara-gara masalah bank gitu kan. Mm-mm. Terus aku kan tanggal 12 ini langsung pulang ke Indonesia gitu loh. Kalau misalnya dari majikan lagi tuh bisa nggak sih? Kalau dari apa? Kalau misalnya ganti majikan itu bisa enggak? Ganti majikan bisa, nggak ada masalah. Cuma visa bisa turun atau tidak itu yang nggak bisa saya garansi. Oh gitu Eh, ya mbak. ah, karena utang bank itu salah satu menjadi catatan rekod di imigrasi Hong Kong. Kadang tergantung petugasnya ya, depend on tergantung petugas imigrasi visa bisa turun atau tidak. Ya. Kebanyakan terakhir-terakhir ini kalau majikan melaporkan kita putus kontrak gara-gara kita punya utang bank, itu 90% nggak turun, tapi ada 10% harapan Oh, ada yang turun, tergantung gitu. bingung juga ya. Ya iyalah, resiko kalau utang nggak dibayar ya kayak gini no. Tapi kalau misalnya pulang ke Indo kan aku datanya kan di Indo kan 84, tapi di Mm-mm. paspornya itu kan 81. Mm-mm. Itu bisa proses ke Taiwan atau ke Singapura nggak sih, Cah? Bisa. Kalau keluar selain Hong Kong sampai nggak ada masalah. Kalau masuk ke Oh, Hong gitu. Kong itu yang mungkin sampean ya sedikit agak visanya itu loh terkendala di, Lambat ya. bukan lama, terkendala di sampean gara-gara terminit utang bank itu loh. Gitu. Jadi kalau masih ingin kerja di Hong Kong, utang boleh, tapi ya jangan sampai dilewer, telat bayar, sampai disurati, terus majikan nggak terima, terus diinterminate, terus kita sendiri yang rugi, kayak gitu loh. Ya sih masalahnya itu kan tadinya temen gitu loh Mbak. Biasa temen aku tuh nggak ada kabar. Tadinya 2 bulan udah aku storyin ya. 2 bulan udah aku setorin kan, kalau setiap bulan aku setorin aku uang dari mana? Hmm. Aku sendiri aja punya tanggungan sendiri. Jadinya terpaksa lah, daripada di sini aku dikejar-kejar bank, aku pulang aja. Yo wis gak apa-apa. Kalau emang itu Gitu. keputusan sampean karena jadi sampean temennya yang utang, sampean yang nanggung, sampean yang sekarang rezekine bingung di Makau, di Makau di Hong Kong. Iya, pusing. Jadi ya kita kan nggak ngerti awalnya, ya perjanjian sampean sama temennya kan kita nggak ngerti. Tapi intinya kalau Iya. Hong Kong itu udah ibaratnya apa namanya sudah catatan, maka itu jadi masalah. Orang Hong Kong permanen aja mau nikah sama orang Indonesia, orang Hong Kongnya yang permanen yang lahir Hong Kong itu punya hutang, visa buat istrinya itu bisa ditahan loh, untuk nggak bisa keluar. Itu orang Hong Kong loh yang hutang, Oh, apalagi kita yang orang luar gitu loh. Pertama itu, yang kedua, eh, saya kemarin gagal memproses anak ex Taiwan, kok ex Taiwan, ex Hong Kong. Saya gagal memproses anak ex Hong Kong itu karena hutang. Itu satu. Tapi ucapan saya tidak mesti. Makanya istri saya tadi bilang 90 banding 10. Masih tetap ada peluang di 10%. Cuman saya tidak ngerti PT-nya berani apa enggak kalau sampean jujur. Kalau saya kemarin anaknya nggak jujur sama saya. Artinya iya. begitu proses terus visanya nggak turun, dapat informasi. Ada catatan dari Iya, kalau imigrasi. Catatan dari kalau imigrasi. Bentar, visanya saya masalah, jelasin. Saya jelasin dulu sama sampean, iya, iya, ya. Saya jelasin sama sampean. iya, Kan iya, sampean mau nanya. Jadi kalau iya, sampean iya, nanya, iya, sampean yang banyak dengerin, saya yang jelasin gitu loh. Nanti giliran sampean iya, nanya iya, lagi oke, boleh. Jadi oke, kalau hutang itu otomatis kan mereka ada rekod dan catatan. Nah, ketika catatan itu masih nyantol, maka begitu visa sampean diproses, imigrasi akan nyurati agent. Ada kejadian apa, ada peristiwa apa, tolong dijelaskan. Biasanya imigrasi ke agent itu ngomongnya cuman begitu. Sehingga agent akan menanyai sang anak tadi, kamu ada masalah apa? Sehingga imigrasi menahan untuk mengapprove proses dirimu kayak gitu. Karena ketika si agent akan bertanya kepada imigrasi, kira-kira masalah apa boleh kak saya bertanya, si imigrasi akan menjawab,
ini ranah pribadi yang bertanya harus orangnya sendiri, yang menjelaskan harus orangnya sendiri. Jadi benar-benar hal-hal yang negatif dari dalam diri kita itu kalau sama orang Hongkong dilindungi gitu. Oh gitu. Nah, saya kemarin memproses satu, alhamdulillah jebol itu jualan gamis. Dia jualan gamis, ditangkap terus ke kantor polisi Wancai, terus majikannya nebus sampai finish kontrak, dia pulang, dia proses lagi 10 tahun berikutnya, 10 tahun ya Mbak. Itu agennya juga disuratin. Akhirnya dia jujur, dia cerita. Oke, disampaikan ke imigrasi, benar peristiwanya, anaknya begini, visanya turun. Jadi kemungkinan itu tidak bisa kita prediksi. Ya kan, sekali lagi. Terus kalau saya bertanya, sampean minta tolong dibantu proses sama saya mohon dimaafkan. Karena sekali lagi saya sudah ada pengalaman tercancel gara-gara itu. Kalau sampean keluar dari Hongkong monggo. Wes, sekarang sampean mau nanya apa? Iya, kan aku kan seandainya pulang ya kan. Terus kan katanya sekarang kalau data ganda katanya nggak bisa proses kemana-mana. Maksudnya aku kan datanya kan tahunnya di Indonesia kan KTP-nya 1984. Kalau di paspor kan 81. Halo? Nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal sampean aja berjuang untuk merubah data juga nggak apa-apa. Artinya sampean mau merubah data, mau sampean sesuaikan paspor atau mau sampean sesuaikan KTP. Kalau di tempat lain atau yang jelas nanti di imigrasi yang akan menjadi persoalan banyak. Ini kami juga lagi ngurusin satu anak yang paspornya nggak sama KTP-nya. Jadi kalau sampean mau di Indonesia merubah KTP sampean sesuai dengan paspor itu sebenarnya gampang. Sampean tinggal minta surat. Berarti tinggal KTP-nya aja yang diganti sama dengan paspor gitu ya, Pak? Makanya sampean minta catatan dari kepala desa perubahan bahwa sebenarnya umur sampean dan semuanya itu sesuai dengan yang di paspor. Setelah ada catatan surat dari desa, kemudian sampean bawa ke Disduk Capil. Sampean urus semuanya. Itu ndak ada masalah. Di Indonesia kalau itu tidak pakai pengacara, sampean jalan sendiri. Karena keponakan sepupu istri saya juga begitu. Datanya disamakan sama paspor. Ya alhamdulillah bisa. Dan sampai sekarang aman-aman saja. Indonesia itu intinya bagaimana sampean ngelobi lah. Gitu. Nah, itu bibinya menurut saya jangan pergi atau jangan kabur. Gak apa-apa. Dia udah Indo kok. Oh, sampean di Indonesia? Sudah ada intermediate. Oh enggak, ada di sini di majikan Mas. Oh. Tanggal 12. Tanggal 12 Tanggal ya? 12 intermediate. Maksudnya tanggal 12 itu langsung pulang ke Indonesia gitu. Oh, langsung 12 langsung pulang. Iya, jadi nggak usah ke agent lagi. Mau dibeliin tiket. Emang hutangnya berapa? Hutangnya 39.000. Biyuh. Masih 10 bulan lagi. Waduh. Majikan udah nggak suka itu. Makanya terus diinterminate. Karena tadinya majikan aku mau bantu, cuman kan kalau bantu akunya kasihan. Maksudnya soalnya cuma 2 bulan kan nanti kesananya juga lagi. Kenapa? Majikan aku mau bantu bayarin 2 bulan, tapi kan kesananya nanti kan suruh bayar lagi kan sampai 10 bulan. Nah, sampean kemarin masalahnya sama temennya bagaimana ya? Sampean minta keringanan aja ke banknya. Sampean harus datang menceritakan kronologisnya. Terus tapi mereka nggak mau tahu. Sampean sudah lapor, sampean sudah ngomong, dan sampean bisa membuktikan nggak uangnya itu sampean nggak terima? Sudah ngomong sama majikan.
kan, tapi apa namanya orangnya itu nggak mau tahu katanya aku yang ngambil, ya memang aku yang ngambil kan, aku yang ngambil, terus kan uangnya kan dia sama teman aku, tapi kan apa nggak tahu, yang tahu kan atas nama saya, jadi nagihnya ke saya. Ya sampean juga kok yo mau sampean kasih ke Ya nggak tahu dia. dong. Iya kan kasihan kan temen gitu kan. Terus sampean diming-iming apa? Gak mungkin cuman kasihan aja. Ada iming-imingnya apa Nggak enggak? diiming-iming apa sih? Nggak diiming-iming apa, cuman dia minta bantuan aja gitu kan, dia kan lagi katanya kelilit bank, katanya buat bayar ini itu, jadinya aku bantu gitu loh. Soalnya di konten itu udah banyak yang kayak gitu kok masih ada banyak korban kan. Artinya kan ya aku nggak ngerti Dia sampean lagi sering apa? sampean nonton konten apa enggak. Soalnya ya kayak teman-teman mau nyelamatin temennya yang lain ya nge-share konten aja males gitu loh. Jadi nih ya wis lingkaran setan ini akan ada terus sampai kapanpun. Jadi tidak kita sudah membuat konten itu artinya berharap bahwa tidak banyak ada korban lagi. Teman-teman harus ngerti, harus paham besti-bestian itu batasnya sampai di mana. Harusnya kan menyadari sendiri. Sangat disayangkan sih Iya, sebenarnya. Tapi ya bagaimanapun sampean yang akan menelan pil pahitnya. Kalau saya sih pernah teman saya sendiri pernah cerita. Itu pun sebelum saya masuk ke Hong Kong, dia hampir 20 tahun juga. 150.000 Hong Kong dolar, 150 juta. 150 Masya juta Allah. 150 juta itu ya sekitar 70 sampai 80 ribu Hong Kong dolar dia ngelunasi hutang temennya yang lari itu. Masya Allah, banyak banget. Nah iya makanya karena sekali lagi ya kan, sekali lagi dan itu modusnya nggak kayak anak sekarang. Kalau anak sekarang kan enak diajak terus minjem, dia nggak, dia cuman mengcopy KTP. Nah itu yang parah, mengcopy KTP aja bisa dia dapat pinjaman. Nah mungkin peraturan dulu tidak seketat hari ini, jadi fotokopi KTP aja udah bisa. Nah hari ini kan nggak, harus orangnya sendiri yang ngambil uangnya. Jadi seperti itu sih Mbak ya. Kita nggak bisa menyarankan apa-apa kalau sampean baru ngomongnya sama majikan. Coba deh ngomong dulu sama banknya, ngomong bicara baik-baik. Tapi ya sampean sudah di intermediate ya mau gimana, nggak ada Iya, nggak ada jalan lain, udah di interminate, majikan nggak mau mulangin tanggal 12, ya udah gimana lagi. Nah sampean kasuskan. Kalau sampean punya bukti Mau gini, kalau mau sampean punya, pulang gitu kan. sebentar Mbak, kalau sampean punya bukti bahwa sampean menyerahkan uang sebagai akad kredit atau by WA, ada cecetan dia tentang keberadaan uang itu, tentang bagaimana proses pinjam uang itu kan ada itu di cecetan. Dan ketika sampean menyerahkan itu sampean punya bukti, sampean bisa perkarakan di Indonesia penipuan. Karena orangnya ada di Iya, iya. tapi ya kembali lagi namanya usaha, saya hanya menyampaikan saja ya untuk ngejar dia agar mau melunasinya. Kan kalau tahu KTP-nya dia, alamatnya dia Indonesia, ya kejahatannya dilakukan di Hong Kong, tidak dilakukan di Indonesia. Tapi kemungkinan kalau orangnya ada di Indonesia ya kita kejar, kita bikin laporan ke Polres tempat dianya ada, KTP-nya ada. Makanya saya juga nggak ngerti prosesnya anak-anak itu sebenarnya pinjam meminjam itu semuanya modusnya ceritanya hanya kasihan, tapi ternyata kita itu dikadalin. Iya, kasihan karena temen kan gitu. Nggak taunya malah kayak gitu malah. Nah kemarin yang cerita sama saya malah awalnya minjemin 16 dikembalikan. Habis itu dia minta tolong. Yang pertama misalnya sampean minta tolong temennya ngasih pinjem 16. Nah besok temen sampean ganti minta tolong ke sampean, uangnya 58 raib. Jadi untung 2-3 kali lipat hampir. Jadi Iya, orang minjemin 16, akhirnya dianya minjemnya 58. nah, 3 kali lipat dah. makanya kan diwaspadai. Makanya
berteman itu sudah yang ditanyakan uang, maupun dia nangis-nangis, maupun dia jempalian, ya sudah. Makanya saya di konten kalau ada yang nangis gara-gara utang sama saya, tak suruh, Mbak, ambil nafas dulu, Mbak, diusap dulu air matanya. Aku selalu bilang seperti itu. Sekarang kita berbicara pakai logika, kita nggak pakai perasaan, aku bilang kayak gitu. Sampean sudah kena musibah, tapi sampean harus berpikir ke depan, saya bilang begitu. Karena air mata ini kan bahaya gitu. Air mata ini bisa digunakan sebagai senjata. Ya kalau kita nggak, Kalau aku udah kayak gini, ngapain nangis-nangis, memang udah kesalahan aku aja yang goblok kan gitu. Harus bagaimana lagi, aku jalanin aja apa yang ada sekarang. ya persoalannya sampean kan di interminate. Kalau yang cerita Iya. kemarin case-nya itu nggak di interminate, sama majikan disuruh renew. Artinya kan masih ada celah, ada Masih jalan. ada. Tapi kalau sampean sudah di interminate kan, nah itu sudah tidak bisa Terserah. kita pertahanin lagi. Ya mau nggak mau, kalau sampean mau berjuang ya makau. Walaupun sebenarnya banyak yang bilang jangan disuruh ke Makau. Jadi tapi bagaimanapun kita harus berusaha memberikan solusi dengan sisi pandang sampean. Nah kalau di Indonesia masih butuh uang, masih butuh ada yang dihidupi, mau nggak mau kan kita harus ke tempat yang lain. Jadi seperti itu. Makau juga bisa. Makau bisa ya. Iya, nggak ada Tapi masalah. kalau dari Indonesia nggak bisa ya Mas Hendro? Ya, kalau dari Indonesia bukan tidak bisa, tapi karena di Makau kan tidak ada kerjasama, artinya kita harus berangkat sendiri jadi turis. Nah, Gitu. ketika berangkat sendiri jadi turis juga, kalau kita nggak bisa negosiasi di bandara Indonesianya, ya dihalang-halangi di Indonesianya. Intinya teman-teman kita itu pada serba sulit. Pingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu lebih sulit. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya rasa saya kadang dengan pemerintahan hari ini tuh nggak yakin gitu loh. Mereka nggak bisa ngasih lapangan pekerjaan, giliran warganya mau berjuang di luar, dipersulitnya minta ampun gitu. Nah di situ yang saya nggak respect. Makanya saya nggak terlalu dengan urusan politik lah, karena nggak ada buktinya, tidak ada memberikan buat teman-teman yang kayak sampean kayak gini, yang berjuang di Indonesia merasa berat, berjuang keluar negeri juga kena musibah kan. Hal-hal seperti itu yang menjadikan ya sama pemerintah itu kita juga jadi kayak nggak terlalu. Makanya kita berjuang di Hong Kong, salah satunya ya begitu. Di Indonesia nggak laku gitu, intinya kan di sana. Ya nggak apa-apa ya, opsinya. Walaupun di Indonesia laku, tapi kan gaji cuma seberapa, nggak bisa mencukupi kehidupan. Nah makanya kembali lagi, kalau ceritanya di Makau, sampean boleh tonton konten saya yang proses di Makau. Intinya Indonesia sama Makau tidak ada kerjasama. Bahkan informasi terakhir, rumor, sekali lagi saya belum tahu faktanya, tapi kemarin saya datang ke KJRI juga menyarankan jangan disuruh ke Makau lah teman-teman, karena memang tidak ada kerjasama. Sehingga kalau tidak ada kerjasama, tidak ada perlindungan. Intinya kan di sana. Jadi kalau memang kita mau ke Makau, ya udah los-losan. Artinya kita berjuang sendiri atas diri kita. Kalau di Makau so simple mendapatkan pekerjaan sebenarnya, apalagi ART kan gitu. Cuman unfair, tidak adilnya adalah bayarnya dibebankan ke kita, sedangkan majikannya enggak. Bayarnya murah sekali majikannya. Cuman 100 atau 150 dolar gitu. Majikannya ke imigrasi bayarnya segitu, tapi kitanya yang ditarik sampai 4.000 sampai 5.000 sama agen. Disitulah makanya pemerintah Indonesianya agak sedikit ngerem atau menahan agar supaya tidak main ke Makau. Tapi kalau tidak ada pilihan, bagaimana? Dan negara juga tidak memberikan solusi. Nah sayang sampean 12 sudah pulang, tidak ada waktu kesempatan. Kalau minggu besok masih dikasih libur, bolehlah ke Makau cari-cari info. Saya ada nomor telepon anak yang di Makau, temen, siapa tahu bisa ditanya-tanyain. Kalau besok minggu aku bisa keluar, kan libur. Nah iya nggak apa-apa, sampean coba-coba lo, mumpung masih ada visa, belum di interminate.
cari info di Makau, barangkali ada pekerjaan kan bisa enak nantinya. Pulang pun sudah bawa bekal, atau di cancelin tiketnya sampai langsung geser ke Makau. Ya ini ngomporin yang nggak bener, tapi saya cuman berpikir saya berpikir dari sisi sampean. Kalau masih butuh rezeki kan, saya nggak peduli orang bilang kamu ngomporin orang nggak bener, salah. Saya cuman bilang kalau dia butuh uang, apakah kita bisa memberikan pekerjaan? Kita kan nggak bisa nyalahin kan, nyalahin atas Iya. sampean sudah salah hutang, tapi kan kita jadi manusia nggak bisa nyalahin, apalagi ngejudgement, ngelokno dan semuanya. Yang ada ya justru kalau bisa kita ngasih solusi agar dia tetap bisa bekerja, kenapa enggak? Kalau kita dibilang nggak bener, nyuruh ke sana, ya itu by resiko. Nah pertanyaannya kan dibalik, emang kamu bisa bantu kayak gitu kan? Dia juga nggak bisa jawab, kan kayak gitu tuh. Itu kalau prinsip saya loh mbak. Kalau prinsip saya selalu mencari solusi. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dan tidak terpecahkan, itu tidak ada. Semuanya ada. Tinggal kitanya itu mau mikir nggak. Kalau mikir aja nggak mau, apalagi jalanin. Yang pertama kan mikir dulu. Setelah dipikir baru dijalanin. Kalau dijalanin dipikir dulu, nah jatuhnya kayak utang tadi. Dijalani tanpa dipikir. Jatuhnya sampean yang rugi kan kayak gitu. Makanya kalau saran saya, kita pikir dulu, masak-masak, dianalisa, dilogika, masuk akal, jalan. Pahami faktor resikonya, udah baru jalan. Kan kalau saya Jadi ini nanti kalau misalnya aku mau ke Makau, misalnya kan aku ke rumah Mas Indro dulu apa gimana? enggak, kalau sampean mau ke Makau, sampean kapan mau berangkat WA sama saya. Nanti saya kasih nomornya teman yang di Makau, sampean tinggal hubungi. Nanti biar dia yang bawa, terus potongannya kalau bisa nggak gede-gede, nggak usah besar, karena teman saya kan bukan agent. Siapa tahu ada majikan yang langsung mau. Beberapa kemarin teman saya ada ngomong, ada jaga ini, jaga itu, jaga itu. Ya saya kalau nggak ada anak yang ke Makau ya gimana? Kalau nggak ada anak saya keluar-keluar ke Makau kan ya nggak enak juga. Kalau ada yang kayak gini ya sampean tak kirimin nomornya temen yang ada di Makau, sampean tinggal hubungi. Kalau memang mau besok ya nggak apa-apa, saya kasih nomornya. Cuman yang satu kerja restoran, yang satu kerja rumah tangga, kayak gitu sih. Dan katanya jarang libur. Ya pokoknya sampean komunikasi aja, nanti dia yang akan ngarahin. Oh iya Mas Indro. Berarti kalau aku ke Makau otomatis tiketnya hangus dong. Ya itu bagian dari resiko. Kalau sampean nggak mau hangus, ya kalau sampean bisa memperpanjang tiketnya, tapi masalahnya tiketnya kan yang beli majikan. Iya. Nah, ya kalau sampean mau negosiasi sama majikan, aku beli sendiri biar aku bisa reschedule. Atau aku pingin mampir ke Makau dulu, bisa nggak kamu kasih aku dari Makau selisih 2 atau 3 hari, sampai negosiasi sama majikan. Saya keluar ke Makau 1 minggu kan kayak gitu, kasih saya tiketnya yang dari Makau. Ya nego-nego sampean sama dia, kalau dia sudah marah ya sudah. Saya keluar dari tempatmu. Tapi dia udah itu sih udah beli tanggal 12 atau Nah. jam 2 kamu bilang. Nah, makanya kalau ngobrolnya sama saya sudah kejadian, ya kan? Kalau ngobrolnya saya sudah mentok, jatuhnya kan saya lebih nggak banyak punya pilihan untuk memberikan solusi, ya kan? Tapi ketika ngomongnya belum terkena masalah, ya kan? Sebelum majikan interminate, kita masih bisa. Jadi kesalahan sampean itu sebenarnya masih bisa untuk memungkinkan sampean berbuat sesuatu gitu loh, Mbak. Ngerti nggak? Iya. Jadi rata-rata orang nelpon itu sudah telat kejadian. Jadi memaksa saya untuk berpikir ekstra. Sebenarnya bukan maksa saya, tapi kan ngajak omong. Akhirnya saya menganalisa, dan akhirnya solusi yang bisa kita tempuh ya seperti yang saya sampaikan. Kan kayak gitu Mbak. Tetapi makanya saya di belakangan ini, kemarin saya sudah mulai seneng ketika teman-teman mau menghadapi persoalan itu ngajak diskusi dulu.
Tapi ketika teman-teman sudah ngadepi masalah, nah di situ saya masih mencoba mencari jalan keluarnya. Kemana ini jalan keluarnya? Nggak usah bahas tentang kesalahan kan? Kan kayak gitu tuh Mbak. Iya. Fokusnya di solusi. Terus piye iki kan kayak gitu. Fokusnya solusi yang Ah. sekarang harus bagaimana. Ya makanya kalau sampean solusinya pulang, pindah ke Taiwan, pindah ke Singapura, Iya. atau mau balik lagi ke Makau boleh, atau sampean langsung tiketnya dihangusin keluarnya ke Makau, itu nggak ada masalah. Ya sekali lagi sampean harus pegang uang untuk jaga-jaga berjuang hidup di sana. Itu pastinya, itu solusi. Itu kita bahas solusi Mbak, bukan bahas Iya. judgement gitu loh. Jadi bukan mengadili atau bukan mempersalahkan orang. Ya kesalahan itu kan udah selesai, nggak bisa diapa-apain. Nah tadi kalau pindah mereformasi data, yaitu tadi sampean harus manual. Ya wis, kesalahan satu berdampak 1, 2, 3, 4, 5, membuat sampean agak sedikit berpikir lebih keras. Iya. Kalau saya Ya udah, begitu. jalanin aja. Nah iya, ya enggak, kalau saya bukan. Hidup bukan jalani saja, tapi berpikir untuk mencari, gitu loh. Bukan jalani saja. Kalau jalani saja, istilahnya kalau kita cuma jalani saja kan kelihatan nggak berpikirnya. Iya, iya. Ya, tapi kalau kita berpikir dulu baru kita jalani. Nah, siapa yang mau diajak mikir? Nah, sampean mempercayakan ke saya karena nelpon saya. Lah, saya berusaha menyampaikan informasi yang saya tahu, yang saya pahami. Iya. Ya kan, terlepas itu menimbulkan kontroversi lah, ABCD bla 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 bla, itu terserah mereka. Penilaian kan bebas, mereka mau menilai. Intinya saya menghadapi orang yang punya masalah, bagaimana orang itu bisa menyelesaikan persoalannya atau mencari jalan keluar atas masalahnya, kan itu intinya. Iya. Samen sudah, saya ngomong samen sudah bisa memahami dan harus apa yang mau samen lakukan. Sudah Mas Hendro. Yang paling penting itu, sampean punya gambaran, sampean punya semangat lagi, harapan hidup selalu akan ada, tidak larut dalam penyesalan, tidak larut dalam kesalahan, tapi berpikir bagaimana nextnya. Karena tidak semua manusia itu jalan hidupnya mulus. Saya percaya itu. Iya. Semuanya penuh liku-liku. Saya itu hidupnya sudah berliku-liku, Mas Hendro. Pahit. Kalau menurut saya bukan masalah yang berat sih. Menurut saya loh ya. Kalau menurut saya. Nah, Soalnya aku tuh hidup dari 17 tahun ke luar negeri itu uangnya habis. Pertama suami yang habisin. Udah nggak punya suami, saudara yang habisin. Jadi hidup aku tuh kerja ke luar negeri nggak punya apa-apa, Mas Hendro. Ya, makanya kalau sampean merasa nggak gitu, berarti yang harus diperbaiki bergaulnya. Kadang-kadang teman-teman itu sudah ngerasa hidupnya seperti itu, ya bergaulnya masih yang itu aja, yang nggak akan berubah. Iya kan? Tontonannya juga itu aja. Yang dia lakukan ya nggak berubah. Kalau yang dia lakukan nggak berubah, ya maka hidupnya juga tidak berubah. Karena kita sendiri tidak melakukan perubahan. Jadi kalau sampean menyampaikan duit saya habis dan gini-gini, pertanyaan saya satu. Nah selama ini yang berteman sama sampean seperti apa? Dan sampean sendiri juga memilih pertemanan yang bagaimana? Kenapa sampean tidak berusaha mencari tempat di mana tempat itu yang menghargai, di mana tempat itu yang memberikan dukungan, tempat yang memberikan support, bukan tambah memperkeruh keadaan, karena tidak ada persoalan dan masalah di dunia ini yang menyebabkan orang lain. Semua yang kita alami adalah kita sendiri penyebabnya. Sebenarnya di situ aja kuncinya kalau menurut saya. Bukan bagaimana dan seperti apa. Saya terlihat seperti ini bukannya dulu saya juga remuk, hancur, semuanya sama. Cuman saya memilih untuk bertahan dan memilih untuk berjuang, memilih untuk berpikir, memilih untuk mengambil jalan, memilih untuk tetap berjuang. Kan seperti itu, Mbak. Sama aja semua. Iya. Remuk, hancur semuanya. Pernah mengalami masa itu. Tidur 3 bulan, 4 bulan di Victoria Park sudah saya jalani. Jadi saya tidur beratapkan langit, beralaskan bumi itu bukan hanya di lagu, tapi saya sudah ngalami. Dan itu kan kesengajaan, ya saya sendiri yang milih.
untuk agar membuat saya jauh lebih kuat di masa mendatang, kan seperti itu ceritanya. Oke, kalau sudah fix, sudah paham apa yang harus dilakukan, selamat berjuang. Dan mohon maaf saya hanya bisa membantunya sampai di sini, tidak bisa lebih. Mudah-mudahan sampean tetap semangat, tetap punya harapan dan tidak putus asa. Mengeluh boleh, putus asa jangan. Seperti itu aja sih. Amin. Terima kasih Mas Hendro atas nasihatnya. Oke. Sehat selalu Mbak ya. Semangat berjuang buat Ya, keluarga agar sama-sama. jauh lebih baik. Yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tang bang maning. Ya. Tang bang terus tersesat. Jadi saya nggak tahu ya buat teman-teman semuanya. Kenapa utang bank itu akan terus menjadi modus? Akan terus peristiwa ini akan ada. Karena kita tidak bisa ngatur hubungan antar personal satu. Kita tidak bisa mengatur pribadi-pribadi seseorang. Dan kalau sudah berteman, nah sekali lagi ya. Nah, sebenarnya untuk agar itu tidak banyak terjadi ya sudah kepedulian kita. Makanya kenapa saya bikin konten. Mungkin hal itu menurut orang lain kebodohan. Tapi kita cuma mengangkat bahwa pikirkan baik-baik gitu. Uang udah lepas di tangan itu baliknya akan susah. Penting intinya wis pokoknya kalau ada teman yang ngomongin duit skip aja kayak gitu. Kita nggak akan capek. Apapun itu alasannya temennya, entah keluarganya sakit, entah lagi ada masalah butuh keuangan, kepepet, anak butuh sekolah, bla 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 bla. Nah, yang memanage keuangan kita pribadi. Tapi lek wis butuh kok sambat koncone iku bakal merepotkan. Kayak gitu. Karena kita juga pernah ada. Kita pernah ada juga teman yang sama seperti itu. Jadi akhirnya dia pergi menjauh dari kita. Selalu bicaranya uang. Ya kita ya akan ngomong, ya kan. Kalau hidupmu hanya mikirin butuh, kowe duwe dhewe, terus kancane sing dikongkon nomboki terus lha uripmu nyapo. Nilainya nggak besar, 100-200 tapi kita no. Kayak Toxic. saya lebih senang dimusuhi. Gara-gara nggak ngasih pinjaman duit. Saya lebih senang dimusuhi. Silahkan memusuhi saya. Dan saya juga akan bilang, saya nggak gablek duit. Kalau kalian bertanya tentang persoalan duit dari awal pertemanan, kalau orang-orang kenal saya pasti sepo. Cidek karo Sandro sepo. Kalau duite sudah banyak dan saya tidak terlalu mikirin itu. Yang penting saya berjuang, saya berkarya, ada sesuatu yang bisa saya bagi selain uang saya bagi. Kalau uang saya mohon dimaafkan. Karena namanya uang itu jin itu bahaya. Jin demit membuat otak kita jadi kayak demit, kayak jin, bahaya. Oke? Yes, okay. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye.